Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam materi wali songo. Sebelumnya Ustaz akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Belia Rahmat, sehat Amir? Sudah sarapan? Apa sarapannya tadi? Telur. Ahmad Dafa Raihan Faizan. Adelia Umi Habibah. Sudah belajar tadi malam? Apa yang kamu pelajari? Oke, luar biasa. Adit ya Dharma. Adit? Kemarin kenapa nggak masuk? Sakit. Kemudian yang terakhir Zahra Nur Aini. Siap Zahra? Siap untuk belajar hari ini? Semuanya tolong berdiri. Sekarang cabut 1, cabut 2, 3, 1. Tepuk 1, 2, 3, 4, 2, 3. Semangat menuntut ilmu akan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi berkat manfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria, maka saya ingin bertanya tentang pelajaran sebelumnya. Coba Asda, coba jelaskan tentang Sunan Kalijogo. Jaga itu untuk mengharumkan ruangan. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Asda. Oke, lanjut berikutnya. Jadi Sunan Kalijaga itu berdakwah melalui jalur kesenian, melalui akulturasi budaya. Ya. Sehingga banyak sekali rakyat dan pejabat yang masuk Islam. Oke, berikutnya Andi, coba kamu jelaskan tentang Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu berasal dari daerah yang namanya daerah Giri. Beliau juga dikenal sebagai raja karena memiliki kerajaan, dan beliau itu salah satu penyebar Islam di wilayah Indonesia Timur seperti di Aceh, di Tenggara Barat, dan Maluku. Oke, lebih tepatnya coba jelaskan tentang Sunan Derajat. Secara singkat, kalau misalnya Sunan Derajat itu beliau itu secara Sunan Gunung. Nah, terus beliau itu berdakwah di wilayah namanya itu Gunung Derajat. Terus cara berdakwah beliau itu mirip dengan Sunan Kalijaga, itu lewat jalur kesenian, jalur damai dengan kata lagu. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Kita akan lanjut ke materi. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Pertama, tentang aspek pengetahuan, yaitu kalian sudah mampu untuk menguraikan biografi dari Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, dan perannya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang kedua adalah mampu menganalisis biografi Wali Songo, dalam hal ini Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, dan perannya dalam
pengembangan Islam di Indonesia sekaligus menyajikan peta konsep analisis strategi dakwahnya. Jadi aspek pengetahuannya tersebut. Kemudian kita akan belajar tentang 3 wali ini dalam hal pertama biografi, strategi dakwah, dan peran serta keteladanan. Oke. Adapun kegiatan pembelajaran kita pada kali ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Selanjutnya adalah kalau nanti akan saya sampaikan kasus, kita akan mengangkat suatu kasus terkait dengan pembelajaran. Kemudian silahkan nanti berdiskusi berdasarkan kelompok tadi untuk memecahkan kasus tersebut. Kemudian hasil diskusi dibuat PPT, bisa nanti ditampilkan peta konsep ataupun infografis untuk dipresentasikan ke depan kelas. Oke, paham semuanya? Untuk menyingkat waktu, silahkan sekarang semuanya membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan berkelompok. Ayo berdiri, satukan ujiannya, kemudian silahkan semuanya saling berhadapan. Ya. Baik, perhatikan foto berikut. Foto pertama merupakan foto dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang kedua, ada yang pernah kesini? Apa ini? Masjid Menara Kudus. Coba perhatikan ornamennya. Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Atau silakan berkomentar. Ornamennya ornamen apa itu? Hah? Hindu Bali. Pernah ke Bali? Terus? Sering nonton TV? Iya, kalau kalian ke Bali, kalian akan sering melihat ini seperti bentuk apa? Pura. Ornamennya. Ya, seperti itu. Dari 2 gambar tersebut, ya, itu ini apa? Ini apa? Yang ini apa? Tempat ibadah masjid. Yang ini apa? Keraton atau kerajaan. Itu ada. Silakan nanti didiskusikan mengenai gambar masjid tersebut. Maksudnya bagaimana? Berdasarkan materi. Nanti kelompok pertama akan silakan berdiskusi mengenai peran dari Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian dikaitkan dengan masalah ini terkait dengan apakah Sunan Gunung Jati ini menggunakan apakah terkait dengan kebudayaan, ya, terkait dengan kebudayaan tadi itu apa terhadap budaya lokal. Di India setiap tahun itu terjadi kerusuhan antara Muslim dan non-Muslim, antara Muslim dengan orang-orang Hindu. Penyebabnya itu adalah tentang sapi. Di India sapi itu dianggap sebagai dewa. Sedangkan umat Islam di India itu kadang ketika dia tidak toleran, dia ketika berkurban memotong sapi. Wajar nggak kira-kira kalau umat Hindu di India marah? Terjadi kerusuhan dan kerusuhan. Nanti silakan dibahas tentang kasus umat Hindu di India tadi berdasarkan pokok bahasanya masing-masing. Kira-kira sejalan tidak? Bagaimana kalau ini berdasarkan strategi dakwah dari Sunan Kudus bagaimana? Silakan ditinjau dari strategi dakwah dari Sunan Gunung Jati bagaimana? Ditinjau dari strategi dakwah Sunan Muria bagaimana? Akan diskusi mulai dari sekarang. Silakan dimulai. Biografi sama perannya itu asas sama asasa itu dari strateginya sama kesadarannya. Terus untuk soal merah itu dari yang
sudah aku bagi-bagi jadi 6, yaitu ada biografi, strategi dakwah, keteladanan, peran, terus tuh analisis struktur budaya pada masjid, dan yang ke-6 itu dia analisis perspektif Sunan Gunung dalam terkait masalah tentang penyembelihan sapi di India. Karena di India itu kan yang jadi kita bagi ada 6, kita bagi aja ada yang biografi, ada yang 6 tadi. Nah, kamu dapat bagian biografi, terus kamu strategi dakwah, keteladanan, peran. Kemarin kan ada banyak kedua analisis aplikasi budaya masjid, apa berupa pagi itu nanti analisis perspektif Sunan Muria dalam penyembelihan sapi di India. Beda harusnya. Presentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok yang menganalisis tentang Sunan Gunung Jati. Jadi dari materi yang pertama bisa lihat bahwa ada biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu memiliki nama asli yang merupakan bernama Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini lahir sekitar tahun 1448 Masehi dan beliau itu sejak usia 14 tahun pun sudah mendalami ilmu di Mesir. Jadi dia itu bisa berkelana dari situ. Selanjutnya Sunan Gunung Jati itu salah satu wali songo Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan gaya Timur Tengah yang tegas. Namun beliau juga melakukan pendekatan kepada rakyat lewat pembangunan infrastruktur berupa jalan antar wilayah. Beliau pada akhirnya memutuskan turun dari jabatannya dan fokus berdakwah pada usia 89 tahun. Serah terima kekuasaan beliau diberikan pada Pangeran Pasarean. Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun di Cirebon, tepatnya daerah Gunung Sembung, Gunung Jati 15 km dari kota Cirebon. Umat Islamnya di India sama umat Hindunya di India itu kalau misalnya menurut kita memakai strategi dakwahnya Sunan Gunung Jati itu kan melalui pemerintahan, melalui politik kan, itu berarti bisa diterapkan dengan pemerintahannya itu membuat suatu kebijakan di mana dua kelompok yang berbeda agama ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu caranya bisa dengan ditekankan kebijakan kepada umat Islam. Kalau misalnya mau berkurban di India itu disarankan jangan pakai sapi karena masih banyak opsi lain untuk berkurban, misalnya kayak pakai unta, domba, sama kambing. Nah terus habis itu juga sebenarnya nggak apa-apa karena emang opsinya nggak harus sapi kan. Terus habis itu kita juga umat Islam yang punya sifat toleransi lah. Jadi antara dua kubu ini yang berbeda ini kita tetap bisa hidup damai walaupun yang satu memuja sapi sebagai dewa, yang satunya menyembelih sapi sebagai ibadah. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang biografi, strategi dakwah, peranan juga keadaan dari Sunan Kudus. Oke, baik. Jadi untuk biografi dari Sunan Kudus bisa juga dikenal dengan Jafar Syarif Al-Amir beliau. Beliau menjadi Syarif Amir Hadis sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jemaah haji atau Amir. Dikenal sebagai seorang pujaga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah keturunan, Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Sultan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintah di daerah Kudus hingga ia menjadi pemimpin pemerintah sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di kompleks Masjid Menara Kudus. Kudus dalam masa dan hendak menggunakan pendekatan
juga memainkan peran sebagai sosok budaya yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Injil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang diceramakan. Di peranan itu dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus juga menggunakan sapi sebagai sarana menarik masyarakat untuk datang untuk mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tangan untuk kelompok yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok ketiga akan membahas tentang Sunan Muria. Baik, yang akan dibahas pada kali ini adalah ada 4, yaitu biografi, strategi dakwah, peran, dan keteladanan. Jadi biografi Sunan Muria ada dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh wali sangat putra dari Raden Said, Sunan Kalijaga, dengan Dewi Saro, putri Syekh Maulana Ishak. Dewi Saro juga keturunan Sultan Malik Saleh, Kesultanan Samudra Pasai, dari jalur Ibu Sultanah Pasai. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1590 Masehi. Strategi dakwahnya, Sunan Muria lebih senang di daerah terpencil dengan bergaul dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang membuatnya mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masa. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya luar biasa. Sudah mulai dari Sunan mulai dari Sunan Gunung Jati, dilanjutkan dengan kelompok yang membahas tentang Sunan Kudus, dan terakhir yaitu tentang Sunan Muria. Coba kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Coba kesimpulannya apa tentang Sunan Gunung Jati? Dulu itu dari Timur Tengah yang kemudian dari ke Indonesia terus berdakwah menggunakan cara politik dengan Sunan Kudus. Jadi kesimpulannya adalah Sunan Gunung Jati itu berdakwah ke Indonesia, kemudian menjadi menantu dari Kesultanan Demak, kemudian mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan apa? Banten dan Cirebon. Oke, untuk Sunan Kudus coba. Jadi Sunan Kudus itu paling perang dari Kesultanan Demak, di mana dia berdakwah di daerah Kudus. Dia berdakwah dengan cara menggunakan seni budaya, juga melarang adanya pemotongan sapi di daerah tersebut agar adanya toleransi terhadap agama-agama yang tidak. Oke, jadi Sunan Kudus itu merupakan panglima perang dari kerajaan Demak. Tapi Sunan Kudus dalam berdakwahnya sangat toleran, melarang pemotongan sapi di wilayah Kudus. Ya, memotong. Kenapa? Untuk menghargai umat beragama Hindu. Oke, sekarang coba simpulkan tentang Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah Sunan Kalijaga, dan dia berdakwah di bawah kaki Gunung Muria. Karena itu namanya Sunan Muria. Jadi dia juga berdakwah dengan bidang seni dan juga politik. Oke, jadi Sunan Muria ini adalah anak dari Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya tidak jauh dari ayahnya. Sunan Kalijaga yaitu di bidang seni, dan juga beliau Sunan Muria ini sering menjadi penengah kalau ada konflik internal di kerajaan Demak. Dan itu yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kali ini. Mengetahui hasil belajar kita pada kesempatan kali ini, silahkan mengerjakan ujian melalui link gg.gg/ saya suka SKI 12.
Oke, tulis nama dan kelas. Nama. Oke. Tadi sebelah sini tuh. Oh ya, ada lagi masuk nama ya. Ini ketika Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan ujian untuk materi Wali Songo. Kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anakku, untuk materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mendengar pendapat kalian tentang kegiatan kita kali ini seperti apa. Coba, Saskia. Pendapat saya tentang pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan sangat seru ya, apalagi dengan metode presentasi yang sangat luar biasa. Kita dibagi kelompok dan mendapat bagian sendiri-sendiri untuk mencari materi dan pemahaman kita lebih bagus lah, karena kita cari materi sendiri jadi kita lebih paham. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.